ngomongin bully masa SMP SMA, ada nggak Wah, orang-orang yang datang ke karena dokter, bully. Wah, konsul itu karena luar bully? biasa loh. Bisa Itu spill nggak dikit? orang-orang yang kalau datang dengan masalah bulian ya, Hmm. itu kan saat proses hipnoterapi. Itu nanti kita membuat dia seolah kita membuat dia apa yang dia inginkan terhadap anak itu terjadi, dia dipuaskan. Oke. Jadi saat itu kita minta dia untuk menyalurkan emosi yang luar biasa yang ada pada dia, yang dia pendam dari kecil ini. Dalam proses hipnoterapi itu dia bisa bereaksi itu mengeluarkan emosi-emosinya dengan memukul-mukul. Seperti itu. Wah, itu luar biasa sekali kalau pada anak yang kasus bullying atau pelecehan seksual. Itu luar biasa sekali mereka mengungkapkan emosi-emosi kemarahan yang mereka pendam. Tapi setelah itu, setelah mereka bisa mengampuni dan kita memberikan sanksi kepada anak yang memberi bully itu dalam proses regresi ke akar masalahnya, nah itu anak itu akan merasa dipuaskan. Saat anak ini merasa dipuaskan, maka dia lebih bisa melupakan proses misalnya bullying atau pelecehan seksual yang pernah dia terima. Makanya di film-film Korea itu dok yang sering diangkat seriesnya tuh tentang balas dendam. Iya. Itu akar masalahnya semua tentang bully, terus nanti pembalasan dendamnya bisa sampai level pembunuhan. Iya. Dan Iya. mereka kayak puas gitu. Dan ini pertanyaan silly question dok ya, kayak emang ada ya orang yang dibully terus-terusan terus mereka balas dendam sampai membunuh terus mereka puas terus mereka happy? Enggak kan dok? Kayak setelah bunuh emang mereka happy gitu? Kepuasannya bukannya happy dalam arti happy, saya sudah damai, hidup bahagia, bukan. Oh. Tapi kepuasan dia adalah rasain loh, lu Oh. sudah terima ganjarannya. Oke. Gitu kepuasannya. Oke. Kalau urusan nanti gue masuk ke polisi juga sebodoh, yang penting lu sudah terima ganjaran yang Karena lu itu dapat. kayak tertahan beberapa tahun kan dendam itu ya. Iya. Dan itu mempengaruhi seorang anak menjadi apa? Dia menjadi tidak percaya diri, menjadi takut untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, Iya. seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak di sekolah ya, janganlah bully teman kalian gitu. Kasihan. Benar. Dampaknya itu luar biasa. Dia bawa sampai masa dewasa dia. Stop bullying guys. Stop bullying, betul. Menarik, thank you dok. Aku dapat insight menarik. Terutama tentang film Korea tadi karena pasti banyak juga yang nonton film-film seperti itu kan. Iya. Oke, pertanyaan kedua ya. Dari Irvia. Dok, gimana caranya menghadapi hari-hari yang selalu nggak enakan ya? Aku orangnya people pleaser. Dan di dunia kerja aku padahal nggak suka sama itu orang karena dia toxic. Tapi aku pura-pura happy aja. Aku selalu menyenangkan perasaan dia. Tapi di diri aku malah jadi sedih gitu. Itu kebanyakan sebenarnya kenapa sih? Hmm. People pleaser itu karena dia pengen diterima, iya kan? Bener. Dia pengen diterima dimanapun. Jadi ya udah ikutin aja, walaupun sebenarnya yang dia ikutin tuh membuat dia sendiri menderita sebenarnya. Nggak enak buat diri dia. Tapi daripada saya ditolak, mendingan saya lakukan. Itu kenapa? Kembali lagi karena trauma masa lalu yang dia dapatkan. Tidak dihargai, tidak pernah dapat pujian, tidak pernah diberikan bahasa kasih, seperti itu. Relate. Jadi dia merasa, kok kayaknya semua orang nggak ada yang menyayangi saya ya, nggak ada yang mengerti saya ya, sehingga masa dewasa dia menjadi orang yang seperti itu. Sebenarnya sadari juga trauma dia itu apa sih, dan sadari bahwa dia sekarang adalah menjadi pribadi yang dewasa, yang seharusnya dia bisa membedakan apa yang boleh dia lakukan dengan tidak yang dia boleh lakukan. Apakah itu merugikan diri dia sendiri? Apakah hanya untuk menyenangkan orang lain? Dia harus bisa melihat itu. Kalau enggak ya dia harus bereskan trauma masa lalu dia itu. Karena kalau enggak pasti akan timbul, saya takut ditinggalkan. Benar. Saya takut sendirian. Enggak apa-apa saya menderita. Seperti. Karena banyak sekali anak-anak yang merasa kesepian, ditinggalkan oleh sama mamanya, bahkan mungkin orang tua yang bercerai, atau misalnya di sekolah dia menerima bully. Nah kembali lagi dengan bully. Nah itu membuat dia, dulu saya pernah dibully loh. Saya ditinggalin sama teman-teman di kelas, saya sendirian. Dan sekarang saya punya circle pertemanan. Saya takut ditinggalkan lagi, kejadian itu terulang lagi. Seperti itu. Maka ya udah kita sadari bahwa ini sudah beda loh konteksnya. Kamu sekarang sudah masa dewasa, kamu harus memilah ini nyaman gak kamu lakukan. Kalau emang gak nyaman ya lebih baik kamu tinggalkan sudah.
Lakukan aja yang sebisa kamu lakukan. Ingat, itu cuma hanya trauma masa lalu. Di masa sekarang kamu sadari bahwa kamu sudah punya pertemanan yang baik, punya lingkungan pekerjaan yang baik, seperti itu. Tapi kalau temannya itu tiap hari justru bikin dia nggak nyaman karena toksik, kayak tiba-tiba berat badan naik, kayak, lu udah gendutan ya segala macem. Itu dia harus seperti apa, Dok? Karena dia nggak bisa tiba-tiba tinggalin kerjaan dia. Karena dia baru kerja di situ mungkin baru 3 bulan. Terus lingkungan lama kantor itu emang udah toksik gitu. Iya. Gimana mereka bisa deal with the situation? Iya, karena dimanapun kita pasti ada orang-orang yang toksik, ya kan? Nggak semua seperti yang kita harapkan. Ya. Dan kalau kita sadari lagi kembali, kalau kita mudah mengerti dan memahami orang lain, kenapa sih dia kok hobinya ngatain orang? Oh, mungkin ada sesuatu yang nggak baik juga di masa lalu dia, atau pendidikan orang tua dia yang tidak mengajarkan dia bagaimana berbudi pekerti yang baik. Kita belajar cuek gitu loh. Belajar ya sudah, itu urusan kamu, tanggung jawab kamu dengan apa yang kamu lakukan. Yang penting bagi saya adalah saya memberikan yang terbaik dari versi saya, dari diri saya. Kalian boleh melihat fisik saya, tapi semua yang saya berikan, kinerja saya berikan sebaik-baiknya. Jadi kinerja kita bisa menutupi fisik yang kita miliki, seperti itu kan. Ditambah dengan kita mudah memahami dan mengerti orang yang kebiasaan membuli. Kalau kita mudah memahami dan mengerti orang lain, semua orang kita lihat ya sudahlah, mereka juga punya masa lalu. Bahkan kebanyakan kepada pasien-pasien hipnoterapi saya bilang, nah setelah kalian hipnoterapi ini, kalian sudah menyadari bahwa kita semua punya masa lalu, punya trauma-trauma yang kita bawa. Dengan demikian kamu semakin memahami orang lain, bahwa apapun yang orang lain lakukan kepada kamu, itu ada alasannya. Ada trauma-trauma yang mereka bawa sampai saat ini, yang sebenarnya mereka sendiri nggak damai dengan keadaan diri mereka, yang sebenarnya ada sesuatu yang harus dibereskan. Seandainya sudah nggak ada trauma, mereka sudah damai, sudah tenang, pasti mereka menjadi orang yang bijak. Kesadaran mereka lebih tinggi. Bagaimana cara mereka bicara, berperilaku, tidak melukai orang lain. Seperti itu. Menarik. Karena bagaimana sikap atau reaksi orang lain terhadap kita itu tidak menentukan siapa kita, bagaimana kualitas kita. Siapa tahu mereka sedang ada masalah yang meledak di kepala mereka, tapi diluapkan ke kita ya. Iya, kita hanya tempat pembuangan sampahnya aja. Kadang-kadang orang marah kepada kita itu atau ngapain kita, sebenarnya tujuannya bukan kita cuma pas kebetulan aja gitu loh. Kebetulan kita lewat aja depan itu ya. Betul, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan silly lagi dari aku ya, Dok, sebelum ke pertanyaan terakhir ya. Kalau ada orang yang misalnya kita posting sesuatu di Instagram atau di sosial media, let's say itu postingan yang normal-normal aja, mungkin subjektif untuk orang komentar ya. Tapi ada aja tuh komentar-komentar negatif kayak luapan emosi, amarah gitu. Dan aku notice ini semakin sering terjadi, dan aku nggak menyalahkan ini salahnya SDM Indonesia atau apa. Aku notice kalau ada suatu kasus orang itu tiba-tiba main fisik, kayak tiba-tiba serang secara pribadi orang tua atau apa, kayak udah kasar banget itu. Itu balik ke topik tadi, apakah karena mereka juga ada masalah lain atau mereka sedang menjalani hari-hari yang buruk atau gimana, dan solusinya seperti apa bagi kita yang menghadapi itu, Dok? Mungkin bagi kreator atau public figure di luar sana. Iya, kembali kita memahami kenapa sih mereka jadi seperti itu gitu kan. Ada apa dengan mereka gitu kan. Karena mereka sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Kalau mereka sedang baik-baik saja, pasti mereka nggak akan berperilaku seperti itu. Tapi apakah yang kita post itu membuat mereka tersinggung? Ataukah membuat mereka iri? Ataukah ada menyangkut dengan peristiwa yang pernah dia alami di masa lalu dan itu menyakitkan buat dia? Ya, isu perselingkuhan mungkin sering ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali faktor penyebab kenapa sih orang kok nggak menyinggung dia, padahal dan hanya dari posan kita dia bisa marahnya luar biasa, meledak-ledak seperti itu gitu kan. Begitulah. Menarik. Makanya zaman sekarang juga banyak orang kan, kenapa sih banyak orang frustasi, banyak orang stres? Karena medsos. Ya kan, benar. Dibandingkan diri dia dengan diri orang lain yang ada di medsos. Rasanya, kok semua orang bisa happy-happy ya, sukses semua, kok saya masih seperti ini. Jadi frustasi orang gitu loh. Rasanya saya nggak berdaya, saya nggak mampu, nggak seperti orang-orang.
Dan angka stres dia makin meninggi. iya, dan semakin kesini aku sadar juga bahwa kadang orang itu ngepost di sosial media itu bukan untuk pamer, karena orang lagi happy aja ngepost di Iya. sosial media. Dan bagi orang-orang yang nggak suka, yang komentar negatif, itu Merasa- mereka melihat dari point of view-nya jealous. Yes, Gitu. betul. Rasa kadang juga dia bisa langsung menjudge, sombong banget sih lu. Iya. Baru begitu aja lu udah post gitu Iya, kan. iya. Lu nggak mikirin gue yang masih kelaparan misalnya Misalnya, gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ini sangat subjektif di Iya. dinilai. Bukan berarti semua orang ngepost itu pamer, Iya. ingin jadi Iya. yang paling keren atau Iya. apa. Dan juga bukan berarti semua orang yang ngepost kelihatannya kok baik-baik saja semuanya. Bukan berarti mereka juga nggak punya Baik. permasalahan loh Benar. dalam hidup mereka, Benar, ya kan? benar, Cuma kan nggak mungkin tuh orang ngepost yang jelek-jelek di post kan nggak mungkin. Mungkin gitu ada kan. 1-2 kali ya, Satu, tapi dua itu mungkin ada ya. awareness kali ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi kita yang melihat ya udahlah nggak usah sampai iri juga, nggak usah merasa frustasi juga. Pasti nggak ada orang yang sempurna kok. Benar, Ya kan? benar. Pasti semua orang itu ada masa-masa stresnya, masa-masa di bawahnya. Benar. Tapi kita nggak tahu perjuangan mereka seperti apa sampai Iya, mereka mencapai benar. itu. Kita cuma lihat hasilnya doang. Lihat hasilnya doang.